Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa lebih dahulu, minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus membantah fitnahan orang Farisi. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Dia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin. Demikianlah pembacaan. Dari nas Alkitab yang kita baca ini, kita baca bagaimana Tuhan Yesus membantah terhadap fitnahan orang-orang Farisi. Sebab orang-orang Farisi mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan adalah dengan kuasa penghulu setan atau pemimpin setan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan. Sehingga orang itu mengalami buta dan bisu. Tetapi Tuhan Yesus melepaskannya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis harus tunduk kepada Dia. Kita tidak usah takut kepada iblis. Dan kita orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, kita dibebaskan dari kuasa-kuasa setan dan iblis. Yang kedua, perbuatan mujizat Tuhan Yesus ini adalah fakta yang dilihat oleh semua orang pada waktu itu. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak dapat membantahnya. Namun, ketika mereka mendengar orang banyak itu memuji-muji Tuhan, sehingga mereka menjadi marah, cemburu, sakit hati kepada Tuhan Yesus. Maka mereka menfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan adalah dengan kuasa daripada penghulu setan atau raja setan itu. Nah, saudara sekalian, dengan demikian mereka tidak mau mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka menganggap Yesus itu sudah manfaatkan kompromi dengan iblis untuk mengusir iblis itu sendiri.
Nah, saudara sekalian, kita mengetahui Bersebul, istilah ini sebenarnya adalah nama orang Filistin. Tetapi orang Yahudi memakai nama tersebut sebagai nama penghulu atau pemimpin roh-roh jahat atau setan. Tuhan Yesus membantah tuduhan atau fitnahan orang Farisi tersebut dengan mengatakan, satu, kalau dia mengusir setan atau kuasa iblis dengan kuasa iblis, berarti penghulu setan itu melawan kawannya sendiri. Iblis mengusir iblis. Bagaimana itu mungkin? Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, kerajaan itu pasti tidak akan bertahan. Kedua, jika mereka atau orang Farisi ahli Taurat itu menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan atau Bersebul, mengapa mereka itu tidak menuduh pengikut-pengikut mereka yang juga mengusir setan? Mengapa mereka menuduh Yesus mengusir setan itu dengan Bersebul, setan? Tetapi pengikut-pengikutnya mengusir setan, mereka tidak menuduh mereka mengusir setan dengan kuasa iblis. Maka itu mereka tidak adil, ya, diskriminasi terhadap Tuhan Yesus. Tidak lain tidak bukan, karena mereka itu benci kepada Tuhan Yesus, sehingga telah menutup hati dan pikiran mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian juga, kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti Yesus itu berasal dari Allah, dan Yesus lebih kuat daripada setan. Yesus menyebutkan, jikalau ada seorang yang kuat, kalau ada orang mau rampok rumah orang kuat itu, dia harus menguasai atau mengikat orang kuat itu. Barulah dia dapat merampok barang-barang yang ada di rumah orang yang kuat itu. Dengan demikian, kalau Yesus dapat melepaskan seseorang dari kuasa setan iblis, berarti Tuhan Yesus itu lebih kuat daripada setan dan iblis itu. Tuhan Yesus mengatakan dia mengusir setan adalah dengan kuasa roh Allah. Itu tandanya bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Tuhan Yesus hendak menyadarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa dia telah mengusir setan-setan dengan kuasa Allah. Berarti kerajaan Allah sudah datang kepada mereka. Seharusnya mereka menyambut Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Tuhan Yesus menegaskan di antara dia dan Bersebul atau roh-roh jahat tidak ada kompromi, tidak ada orang yang bisa memihak kepada Allah juga sekaligus memihak kepada setan. Dia harus memilih antara Allah, Tuhan Yesus, dengan iblis. Maka itu di dalam ayat 30 berkata demikian, siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara sekalian, jadi peristiwa ini kita melihat karena kebencian dan prasangka orang-orang Farisi itu, sehingga mereka sudah terang-terangan melihat Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengusir setan dan iblis. Tetapi mereka mengatakan Yesus itu mengusir setan iblis itu dengan bantuan daripada kuasa setan dan iblis. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tahu bahwa Yesus itu dengan iblis itu adalah musuhan. Kita adalah di pihak Allah. Yesus itu utusan daripada Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita adalah milik Allah. Iblis tidak bisa berbuat apa kepada kita karena kita dalam lindungan Tuhan. Kepada saudara sekalian, marilah kita kuatkan iman kita mengikut Tuhan. Yesus, juru selamat kita, adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Dia ada kuasa. Kita tidak usah takut kepada iblis, karena Yesus lebih berkuasa daripada iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu
mengajar kepada kami bahwa Engkau adalah dari Allah. Engkau mengusir setan bukan dengan kuasa setan, tetapi Engkau mengusir setan dengan kuasanya Allah, Roh Allah. Terima kasih Tuhan, kami yang menjadi pengikut Engkau, kami aman di dalam tangan Tuhan. Walaupun iblis begitu hebat, iblis begitu kejam, tetapi kami di dalam Engkau, di dalam perlindungan Engkau, kami aman. Kuatkan iman kami, tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati, sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.